Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, perkenalkan nama saya. Selamat pagi. Ya, perkenalkan nama saya Amar Faisal. Ya, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan 1. Di sini saya selaku guru olahraga di SMP 1 Atap Banyupeleng. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang kebugaran jasmani. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu sebelum masuk ke materi inti. Untuk doa dipimpin oleh Adit. Ayo Adit, silahkan Adit, dipimpin doanya. Sebelum pelajaran pada pagi hari ini dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Adit. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan mengabsen kehadiran anak-anak sekalian. Yang pertama, Adit. Hadir. Adi. Hadir. Chandra. Jawa. Desi. Hadir. Firdaus. Suma. Hadir. Lina. Hadir. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Ya, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang permainan sepak bola. Ya, adakah yang ingat apa itu permainan sepak bola? Masih adakah yang ingat? Kalian selama ini, khususnya bagi yang cowok-cowok, kan sudah sering memainkan olahraga sepak bola di daerah kalian. Entah itu di rumah atau di lapangan futsal dan sebagainya. Adit, apa itu Adit? Permainan sepak bola Adit? Ayo, Adit tahu enggak? Permainan sepak bola itu apa? Oke, kalau tidak tahu, Bapak akan jelaskan kembali. Permainan sepak bola itu adalah salah satu cabang permainan bola besar, di mana sepak bola itu dimainkan oleh 11 pemain dalam satu timnya. Permainan ini dimainkan oleh 2 tim, di mana sebuah tim itu akan mendapatkan kemenangan apabila mendapatkan skor yang lebih banyak daripada lawannya. Permainan sepak bola itu dimainkan oleh beberapa orang menggunakan kaki untuk menciptakan gol ke gawang lawannya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi inti, yaitu kebugaran jasmani. Bapak akan share dulu materi kita pada pagi hari ini ya. Gimana? Sudah tampil PowerPoint-nya? Sudah. Oke. Pada hari ini tanggal 18 November tahun 2020 tepat pada pukul 07.07 kita akan membahas tentang kebugaran jasmani. Ya, tentang kebugaran jasmani. Sebelum kita membahas apa itu kebugaran jasmani, ya, Bapak akan mengingatkan kembali tips hidup sehat mencegah corona. Kita di sini sekarang lagi mengalami masa pandemi corona. Bapak akan mengingatkan kembali ya, kalian harus sering-sering mencuci tangan, memakai sabun atau antiseptik. Kalau keluar, memakai masker, jangan lupa. Kalau kalian keluar rumah atau pergi beli-beli ke Indomart atau Alfamart dan sebagainya, jangan lupa kalian untuk memakai masker. Jangan lupa juga untuk mengkonsumsi makanan bergizi. Rajin-rajinlah berolahraga. Minum air 8 gelas satu hari, ya, minimal 8 gelas dalam satu harinya. Rajin membersihkan lingkungan, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan rumah ataupun di kamar kalian, ya. Jangan mengkonsumsi daging yang mentah.
Yang terakhir, baku-baku sayang dan saling mendoakan. Ya, saling mendoakan seluruh anggota keluarganya dan teman-teman kalian. Ya, mendoakan agar kalian sehat selalu dan dijauhkan dari segala musibah. Oke, kita masuk ke materi inti. Kebugaran jasmani. Ya, kompetensi dasar yang akan kita capai atau akan kita lakukan pada pagi hari ini yaitu kompetensi dasar 3.5, yaitu memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan, sekaligus pengukuran hasilnya. Di mana dalam kompetensi dasar 3.5 ini terdapat indeks pencapaian kompetensi atau IPK. Yang pertama adalah 3.5.1, yaitu mengidentifikasi berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan pengukurannya. Yang kedua, 3.5.2, yaitu menjelaskan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kekuatan otot lengan dan pengukurannya. Yang ketiga, 3.5.3, menjelaskan cara melakukan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait kekuatan otot lengan dan pengukurannya. KD yang kedua adalah 4.5, yaitu mempraktikkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, di mana di dalamnya mencakup daya tahan, kekuatan, posisi tubuh, dan kelenturan, dan pengukuran hasilnya. Untuk indeks pencapaian kompetensinya, di sini ada 2. Yang pertama adalah 4.5.1, mempraktikkan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kekuatan otot lengan dan pengukurannya. Yang kedua adalah menggunakan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani dalam bentuk sirkuit training. Oke, selanjutnya tujuan. Di sini tujuan yang pengen Bapak capai dalam pembelajaran kebugaran jasmani pada pagi hari ini adalah setelah proses mengamati dan menganalisis melalui pengamatan gambar dan video yang sudah Bapak share baik di PowerPoint pada saat ini dan di grup WA kelas kita ya. Di sini Bapak mengharapkan yang pertama adalah peserta didik atau audiens mampu menjelaskan, mengklasifikasikan, menganalisa, dan mengukur kekuatan otot lengan, otot perut, dan otot punggung untuk menghasilkan gerak yang efektif atau degree secara individu maupun berkelompok. Berkelompok ini kondisional ya, melalui variasi gerak spesifik, push up, sit up, back up, dan naik turun bangku yang dimediasi oleh guru. Yang kedua adalah Bapak mengharapkan peserta didik sekalian terampil melakukan hasil penjelasan, analisa, dan pengukuran tentang variasi gerak spesifik, push up, sit up, back up, dan naik turun bangku. Dan yang terakhir adalah pembelajaran ini fokus pada pendidikan penguatan karakter atau PPK dan gerakan literasi nasional. Oke, selanjutnya. Apa itu kebugaran jasmani? Ayo, siapa yang tahu apa itu kebugaran jasmani? Ayo, siapa yang tahu? Desi, Putri, atau Adit? Siapa yang tahu? Ada yang tahu apa kebugaran jasmani? Desi? Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Oke, bagus. Ayo, siapa lagi yang bisa menjelaskan apa itu kebugaran jasmani? Siapa lagi? Ayo Desi, Putri. Mungkin bisa menjawab. Tidak ada? Oke. Kebugaran jasmani
adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas keseharian ya tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih bisa memiliki tenaga cadangan untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Ayo, siapa lagi yang bisa menjawab apa itu kebugaran jasmani? Arti kebugaran jasmani, ayo siapa lagi yang bisa? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Ini adalah arti kebugaran jasmani. Kita bisa simpulkan kebugaran jasmani itu merupakan kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan. Entah itu dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan berlebih yang berarti. Oke, selanjutnya. Komponen kebugaran jasmani. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam kebugaran jasmani? Ayo, siapa? Iya, Pak. Oke, Desi, apa Desi? Jadi dalam komponen kebugaran jasmani itu ada kelenturan dan keseimbangan. Oke, Desi menyebutkan komponen kebugaran jasmani itu ada kelenturan dan keseimbangan. Sudah 2. Ayo, siapa lagi yang bisa menyebutkan komponen kebugaran Saya, Pak. jasmani? Ya, Dit, silakan. Komponen kebugaran jasmani yang pertama daya otot, kecepatan, kelincahan. Oke, Adit menambahkan lagi 3. Apa tadi? Daya otot, kecepatan, dan kelincahan. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Mungkin ada lagi yang mau menambahkan. Siapa? Ada lagi yang bisa menambahkan? Oke, tidak ada. Komponen kebugaran jasmani itu ya, di sini ada 9. Yang pertama adalah kekuatan, kedua yaitu daya tahan, yang ketiga daya otot, yang keempat adalah kecepatan, yang kelima daya lentur atau kelenturan, yang keenam kelincahan, selanjutnya koordinasi, keseimbangan, ketepatan, dan reaksi. Oke, kita lanjut. Latihan kekuatan. Pada pertemuan kali ini, ya, di materi kebugaran jasmani, kita akan memfokuskan pembahasan kepada latihan kekuatan. Siapa yang tahu latihan kekuatan itu apa dalam kebugaran jasmani? Ayo, siapa? Kekuatan itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Ada, Pak. Oke, Lina. Apa Lina? Kemampuan menggunakan otot seperti aderai, Pak. Oke, kemampuan menggunakan otot seperti aderai. Aderai itu merupakan salah satu atlet binaraga legendaris Indonesia. Ya, di mana aderai itu bisa menjuarai semua event, baik itu event nasional maupun internasional di kelasnya. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan. Latihan kekuatan. Latihan kekuatan itu di sini adalah kekuatan merupakan kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan ketegangan terhadap suatu tahanan. Seperti kalian mengangkat, andaikan kalian disuruh membeli galon sama orang tuanya, ya, kalian membawa galon kosong dari rumahnya ke toko untuk ditukarkan dengan galon yang penuh. Setelah itu kalian mengangkat galon itu dari kosong menjadi berbeban. Itu merupakan salah satu bentuk latihan kekuatan tanpa disadari atau tidak kasat mata oleh kalian. Jadi kalian itu tidak menyadari kalau sebenarnya apa yang kalian lakukan itu merupakan salah satu latihan kekuatan. Ya, oke, kita lanjut. Ya, di sini. Di sini adalah bentuk-bentuk latihan kekuatan otot lengan. Ya. Oke, ada yang tahu gambar ini menunjukkan latihan apa? Ada yang tahu? Di sini kan ada latihan kekuatan otot lengan. Sudah Bapak sebutkan di sini loh. Masa kalian tidak bisa membaca? Ya. Di sini adalah latihan push up.
Ya. Latihan push up ini untuk mengukur kekuatan lengan bagian atas dari siku sampai ke bahu. Ya, ini adalah untuk mengukur latihan kekuatan lengan atas. Cara melakukannya adalah dengan posisi badan telungkup, ya. Dekatkan badan ke lantai sedekat-dekatnya, tapi jangan sampai menempel. Kemudian didorong lagi ke atas. Lakukan bolak-balik minimal 1 repetisi itu kalian lakukan 5 kali. Di sini ada bentuk latihan kekuatan, ya. Kekuatan otot lengan yaitu push up, ya. Cara melakukannya itu beda antara antara yang cowok dengan yang cewek itu beda. Kalau cowok posisinya badan itu lurus dari depan sampai belakang. Kalau yang cewek lututnya yang dijadikan tumpuan untuk melakukan gerakan push up, ya. Bedanya di situ. Oke, selanjutnya kekuatan otot perut. Di sini contohnya adalah gerakan sit up. Ayo, siapa yang tahu tentang gerakan sit up ini? Atau mungkin ada yang bertanya, sit up itu apa atau gimana? Ayo. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, siapa? Adit. Ayo, Adit. Bagaimana cara melakukan sit up yang benar, Pak? Oke. Di sini sebenarnya sudah Bapak berikan contoh atau gambar bagaimana cara melakukan sit up yang benar. Yang pertama adalah kalian posisi terlentang dengan kedua kaki ditekuk dan dipegangi oleh salah satu teman kalian. Posisi tangan ada di kepala. Selanjutnya, angkat badan dari posisi terlentang sampai ke posisi mencium atau mendekat kepada kedua lutut. Contohnya di bawah ini. Ini adalah cara melakukan sit up yang baik dan benar, ya. Oke, kita lanjut. Ada yang tahu ini gambar untuk melakukan apa? Ada yang tahu? Back up. Oke, back up. Back up itu adalah salah satu contoh untuk melatih gerakan otot punggung. Contohnya adalah melakukan gerakan back up. Yang pertama, kalian posisi tengkurap dengan kedua tangan ada di belakang kepala. Ada temannya yang menahan kaki kalian untuk kalian mengangkat badan ke atas. Seperti contoh di bawah ini adalah kegiatan back up tanpa bantuan atau back up mandiri. Contohnya seperti ini, ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Bentuk latihan daya otot yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah daya otot tungkai. Kalian bisa melakukan squat seperti ini, ya. Yang kedua, kalian bisa melakukan naik turun bangku. Yang kita bahas pada daya tahan otot tungkai kali ini adalah naik turun bangku. Jadi nanti kalian melakukan gerakan naik turun bangku. Di situ kalian nanti bisa mengukur daya tahan otot tungkai kalian, ya. Kita lanjut. Ya, sirkuit training. Kita sudah sampai pada sirkuit training. Apa itu sirkuit training? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Apa itu sirkuit training? Adakah yang bisa menjawab? Sirkuit training itu apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Sirkuit training itu apa? Gak ada. Gak ada, oke. Sirkuit training itu merupakan pelatihan olahraga yang memiliki serangkaian stasiun atau pos yang di setiap stasiun atau posnya
memiliki berbagai jenis pelatihan berbeda agar dilakukan lebih sistematis dan terarah. Ya. Selanjutnya, latihan daya tahan otot. Kemampuan otot-otot untuk melakukan tugas gerak yang membebani otot dalam waktu yang cukup lama. Ya. Oke, selanjutnya. Loh, kita balik lagi ternyata. Ya. Latihan sirkuit training. Kekuatan dan daya tahan otot lengan. Contoh latihan sirkuit training seperti ini, ya. Contohnya di pos pertama, ya, kalian itu melakukan push up, ya. Lakukan berulang-ulang selama 15 sampai 30 detik dengan repetisi 15 kali. Jadi diusahakan kalian melakukan push up itu dalam waktu 15 sampai 30 detik itu menghasilkan 15 kali push up. Setelah kalian melakukan push up, lanjut ke pos kedua. Di sini. Di pos kedua, kalian berjongkok bertumpu pada telapak tangan. Nah, seperti ini ya. Lakukan dan pertahankan tubuh selama 5 sampai 8 detik ya dengan bertumpu di kedua tangan kalian. Lanjut lagi ke pos ketiga. Seperti yang di sini, pos ketiga. Melakukan squat thrust. Lakukan berulang-ulang 15 sampai 30 detik. Di dalam 15 sampai 30 detik itu, kalian melakukan 15 kali repetisi. Ya. Selanjutnya, kalian pindah ke pos 4. Melakukan pull up. Ya. Lakukan sebanyak-banyaknya 5 kali pull up. Dilanjutkan lagi ke pos kelima, pos terakhir. Ya, pos terakhir ini di pos 5 adalah gerobak dorong. Ya. Kalau di Madura itu gerobak dorong permainan seperti ini kita sebut apa? Permainan keraben sapeh, rap keraben, kan? Ya. Pos 5 ini bisa disebut juga kalau di Madura tempat kita ya. Gerobak dorong ini adalah permainan keraben sapeh, main rap keraben. Ya. Sapena bisa ngengkui Dani. Dani kan saya paling rajin nang kelas ya. Bisa ngengkui Dani. Oke. Adakah yang mau ditanyakan dalam latihan sirkuit training ini? Ayo, siapa yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya? Yo, siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, mau bertanya apa? Apakah untuk latihan sirkuit training boleh memakai lebih dari 2 macam gerakan, Pak? Oh, sirkuit training itu sangat dianjurkan ya untuk memakai lebih dari 2 macam gerakan. Seperti contoh yang Bapak tampilkan di layar ini, ya atau di PowerPoint ini. Di sini ada 5 contoh gerakan yang dipakai dalam satu sirkuit. Ya, dalam satu sirkuit ada 5 contoh gerakan yang kita pakai. Kalau kalian pengen memakai sampai 7 pos atau sampai 10 pos, silahkan, tidak apa-apa. Di situ kan kalian nanti bisa mengukur bagaimana daya tahan otot lengan atau otot tungkai yang kalian pakai dalam melakukan sirkuit training ya. Kalian bisa memakai sebanyak-banyaknya. Ya, tergantung kebutuhan kalian. Oke, kita lanjut. Oke. Untuk menambah referensi materi kebugaran jasmani kalian ya, pada pertemuan pagi hari ini, Bapak di sini memberikan link video, beberapa link video yang bisa kalian tonton di rumah nanti, ya, bisa kalian tonton di rumah nanti. Di sini Bapak sudah menyiapkan video latihan kebugaran jasmani. Marilah kita tonton bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Bakti Amin Muhammad Yusuf,
Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah materi dari olahraga, yaitu adalah tentang kebugaran jasmani. Nah, untuk lebih jelasnya, simak pengertian dari kebugaran jasmani berikut ini. Kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani atau sering disebut dengan physical fitness adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk melakukan adaptasi terhadap pembebasan fisik tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Artinya, apabila kalian melakukan aktivitas atau keperluan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, artinya kalian memiliki kebugaran jasmani yang baik. Untuk itu perlu mengetahui tentang komponen kebugaran jasmani, yaitu ada kekuatan, kecepatan, kelentukan, kelincahan, dan daya tahan. Ya, bagaimana sahabat belajar? Betul kan pengertian dari kebugaran jasmani? Nah, di sini kita akan membahas tentang komponen kebugaran jasmani. Tetapi untuk kali ini kita akan berfokus pada satu hal, yaitu adalah tentang kekuatan. Nah, kekuatan yang dimaksud ini adalah bukan seperti kekuatan Naruto yang punya jurus 1000 bayangan, apalagi punya jurus yang bisa membuat Rasengan. Nah, kekuatan yang kita maksud adalah tentang kemampuan otot, di mana otot bekerja untuk menahan beban secara semaksimal mungkin. Maka untuk meningkatkan kemampuan otot dibutuhkan banyak sekali latihan-latihan yang spesifik tentunya. Ada otot lengan, otot perut, otot kaki, dan otot seluruh tubuh. Nah, untuk meningkatkan itu perlu adanya latihan fisik yang spesifik. Untuk lebih jelasnya, silakan sahabat belajar bisa lihat video berikut ini. Yang pertama adalah push up. Tahan tubuhmu lurus seperti pada gambar. Kemudian buka kakimu sedikit atau sedikit terpisah. Tempatkan tanganmu segaris vertikal dengan bahu. Jika tanganmu berpindah, maka otot yang bekerja nanti akan berbeda. Kalian analisis. Posisikan lengan sedikit tekuk. Kemudian turunkan dirimu hingga nyaris menyentuh tanah. Jangan sampai tersentuh tanahnya ya. Dan kemudian angkat kembali ke posisi semula. Lakukan gerakan ini berulang kali. Ini posisi dari samping. Untuk latihan otot ini adalah yang berfungsi pada dada dan juga kepada lengan. Yang kedua adalah crunch dengan menyilang. Posisi awal dengan rentang dan kaki ditekuk. Jaga kepala dan bahu sedikit terangkat dari lantai. Lengan menyilang di depan dada. Ini adalah contoh Kemudian angkat gerakan bagian atas sit-up. tubuh dengan mengencangkan otot perut kalian. Dengan cara ini, kita akan berfokus pada kekuatan otot perut pada bagian atas. Konsentrasi pada bagian itu, kemudian kembali lagi ke posisi awal dengan merilekskan perut kalian. Itu otot yang akan dipakai. Nafas diatur. Ini adalah Latihan sit up seperti ini dengan posisi kedua tangan di depan dada, ini akan jauh lebih berat daripada kedua tangan berada di kepala. Bebannya akan lebih berat melakukan latihan sit up seperti ini. Ini bagus untuk membentuk perut kalian agar menjadi six pack atau berbentuk persegi 6. Ya, kotak-kotak lah. Cocok ini untuk dilakukan sama Dani. Nah, Dani kan orangnya gemuk. Nah, bisa melakukan latihan sit up ini untuk mengecilkan perutnya. Ya, oke, kita lanjutkan saja. beberapa kesalahan, yaitu dengan menaruh bahu di bawah dan juga kepala di bawah. Kegiatan ini merupakan untuk melatih kekuatan otot perut kalian. Latihan lain adalah sit up. Gerakan ketiga adalah forward lunge atau lunge ke depan. Posisi awal adalah berdiri lurus dengan lengan berada di samping dan kaki membuka sedikit sekitar 6 inci atau selebar bahu. Ini adalah contoh melakukan gerakan semacam naik turun bangku. Tujuannya untuk melatih otot paha atau otot tungkai kalian. Kita lanjutkan videonya. Gerakan pertama adalah langkah ke depan dengan kaki kanan, turunkan tubuh hingga lutut membentuk 90 derajat dengan engkel, jaga punggung tetap lurus dan dagu pandangan ke depan, perut ditekan ke arah dalam. Akhir gerakan, gunakan hamstring atau otot paha dan pantat untuk menekan dirimu kembali ke posisi awal. Ini beberapa otot yang digunakan. Otot kaki kalian bisa Ada quadricep dan lain sebagainya. Kalian untuk melakukan smash. Kemudian jangan lupa untuk mengatur nafas. Kayak ubay. Beberapa kesalahan yang terjadi, yaitu adalah badan terlalu condong ke depan, kemudian lutut sampai menyentuh lantai, kemudian pinggul juga terlalu ke depan. Itu ada beberapa kesalahannya. Ya, ini adalah forward lunge. Salah satu contoh untuk kekuatan otot kaki. Gerakan lain untuk otot kaki ada seperti squat. Gerakan keempat yaitu adalah plank.
Posisi awal yaitulah dengan tengkurap, beristirahat menggunakan lenganmu. Buka sedikit kakimu, jaga tetap lurus hingga tubuh. Perhatikan pada saat ini, siku harus lurus dengan bahu. Ini membantu menghindari. Gerakan plank ini bagus untuk mengecilkan perut-perut kalian yang buncit. Ya, selama masa pandemi ini kalian sudah lama sekali tidak melakukan aktivitas olahraga di sekolah. Bapak yakin perutnya sudah buncit-buncit semua, apalagi yang bernama Dani. Ya, kalian wajib ini untuk melakukan plank, mengecilkan perut kalian ya, supaya tidak buncit perutnya. Ya, kita lanjutkan lagi. Dari kelebihan beban pada sendi bahu. Ya, kok macet? Sebentar, ini videonya macet. Bapak stop share. Kita share lagi. Barusan macet anak-anak. Kita ulang lagi. Ya. Nah, gini ya. Sebentar. Ini macet. Ada dong, Dit. Ayo ini barusan berhubung macet, Bapak share lagi ya. Ternyata ya, kita tonton lagi. Ya, kok tetap tidak bisa. Untuk lantai, Barusan sudah nyampe di lurus dengan bahu. Ini membantu menghindari kelebihan beban pada sendi bahu. Nah, kok macet lagi? Oke, lanjut karena video barusan sedikit terhambat. Kita lanjut saja ya. PowerPoint-nya sudah tampil ya? Sudah, Pak. Ya, kita lanjut ke penugasan saja. Ya, di sini tugas kalian adalah merangkum materi yang telah disampaikan. Yang kedua adalah membuat video kreatif. Materinya kebugaran jasmani, yaitu adalah kekuatan dan daya tahan otot. Ya, seperti contoh video yang tadi dengan model sirkuit training dengan durasi 7 menit. Ya. Terus mengisi soal uraian, ini soalnya terdapat di Google Form yang linknya sudah Bapak kirim ke WhatsApp grup kelas ya. Kemudian mengisi LKPD. LKPD juga sudah Bapak kirim ke WhatsApp grup kelas. Pengumpulan tugas ini maksimal 1 minggu sampai ke pertemuan minggu depan. Oke. Sebelum kita mengakhiri materi pada pagi hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa? Halo, Pak. Ya, silakan. Yang bisa menyimpulkan, ayo. Halo. Ya, silakan. Ya, halo, Desi, silakan Desi. Ya, Pak. Ya, apa sih? Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Banyak faktor atau komponen dalam kebugaran jasmani seperti kekuatan, kelincahan, daya tahan otot, dan keseimbangan. Oke. Terima kasih Desi. Itu adalah kesimpulan dari Desi. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Desi yang sudah berani menyimpulkan kegiatan pada pagi hari ini. Oke. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan apa itu kebugaran jasmani dan sebagainya? Ayo, siapa? Siapa lagi? Oke, kalau tidak ada, Bapak di sini akan menyimpulkan. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas ya dalam kehidupan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki tenaga cadangan untuk melakukan kegiatan yang lainnya.
Tujuan dari latihan kebugaran jasmani adalah untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama meningkatkan pembentukan dan pengembangan kekuatan, ketahanan, dan kelincahan. Sedangkan komponen kebugaran jasmani yang harus kita pelihara, yang pertama yaitu daya tahan atau endurance, yang kedua kekuatan atau strength, dan kelincahan atau agility. Komponen-komponen tersebut menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kebugaran jasmani yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian harus tetap bugar ya. Harus tetap bugar. Rajin-rajinlah berolahraga, mengkonsumsi makanan yang sehat ya. Oke. Selanjutnya, Bapak di sini akan nge-share lagi ya, sebentar, satu lagi. Gimana ya? Apa? Wadi. Apa? Ternyata videonya tidak bisa diputar, anak-anak. Ya, nanti Bapak akan kirim linknya saja ya ke WhatsApp grup kelas kita ya. Dan jangan lupa kalian mengerjakan tugasnya ya, merangkum, terus mengerjakan tugas-tugas di Google Form, membuat rekaman video berdurasi 7 menit ya. Nanti kirim ke WhatsApp pribadi Bapak atau kalian kirim melalui Google Drive-nya ya. Jangan lupa maksimal tugas kalian harus terkumpul di minggu depan. Oke? Sebelum pelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas kehadirannya semuanya pada pertemuan pendidikan jasmani dan olahraga pada tanggal 18 November 2020 mulai tadi jam 07.07 sampai jam 09.00. Terima kasih semuanya telah hadir. Jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan, jaga kebugaran kalian, jaga kesehatan kalian, dan jaga pola makan kalian. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.